Halo semuanya, selamat datang di Asistensi UAS Dasar Sistem Digital 2021. Perkenalkan, nama saya Josevan dari Akpro IME 2021. Pada asistensi kali ini, kita akan membahas beberapa materi dari soal-soal yang terdapat dalam diktat IME untuk UAS Dasar Sistem Digital 2021 ini. Kita langsung saja masuk ke soalnya. Untuk soal yang pertama, diberikan sebuah rangkaian dengan gambar seperti ini. Lalu permintaannya adalah membuat tabel keadaan untuk 6 baris dimulai dari DCBA 1001 dan 0111. Lalu jelaskan cara kerjanya dan tentukan namanya. Apakah rangkaian ini merupakan rangkaian counter atau register? Untuk mempermudah, kita kerjakan terlebih dahulu dari bagian C, lalu ke B, lalu ke A. Karena kita perlu mengetahui terlebih dahulu ini rangkaian apa, baru kita harus mengetahui dulu gimana cara kerjanya, dan baru kita dapat membuat tabel keadaannya. Pertama kita mulai dari yang C. Apakah rangkaian ini counter atau register? Jawabannya rangkaian ini merupakan rangkaian counter, atau lebih tepatnya merupakan 4-bit down counter. Karena kita dapat dilihat dari flip-flop ini, dari masing-masing flip-flop, output inverse output dari flip-flop ini atau key accent ini dimasukkan kembali ke input D-nya. Dan dapat dilihat dari truth table di samping bahwa cara kerja flip-flop adalah next state-nya akan mengikuti input dari D-nya. Sehingga keadaan yang paling tepat untuk menggambarkan rangkaian ini adalah di baris kedua dan ketiga ini. Kita misalkan present state untuk saat ini adalah 1. Dan berarti key actionnya akan bernilai 0. Sehingga D yang dimasukkan ke sini akan bernilai 0. Dan pada next state-nya, key-nya akan menjadi bernilai 0. Yaitu pada keadaan ini. Dan pada key-nya 0, berarti key actionnya merupakan 1. Dan D-nya merupakan menjadi 1, sehingga next state-nya akan menjadi 1 kembali. Dan seterusnya, sehingga dia akan terus berubah dari 0 ke 1 dan 0 ke 1. Keadaan ini yang kita sebut dengan keadaan toggling. Itu merupakan cara kerja rangkaian ini untuk sebuah flip-flop. Lalu, kenapa dia disebut down counter? Karena key dari rangkaian ini dihubungkan ke clock pada bit selanjutnya. Apa itu clock? Kita tahu clock itu merupakan sebuah sinyal yang akan mengaktifasi sebuah flip-flop ini jika ada perubahan sinyal. Kita anggap clock ini merupakan positive edge, berarti flip-flopnya akan bekerja saat ada perubahan nilai dari 0 ke 1. Dan perubahan 0 ke 1 itu dapat kita lihat dari sini. Saat next state-nya dari 0 ke 1, maka flip-flop yang ini akan bekerja. Dapat kita misalkan, kalau misalkan dengan angka, saat kita mulai dari angka 1111, maka next state-nya akan menjadi 1110 untuk least significant bit-nya. Karena sesuai yang sudah dijelaskan tadi, dia mengalami toggling terus dari 1 ke 0. Lalu untuk clock selanjutnya, dia akan berubah menjadi 1, dan karena nilai key ini yang dimasukkan ke dalam clock selanjutnya, maka dapat kita lihat di sini bahwa dia berubah dari 0 ke 1, sehingga flip-flop yang B ini akan teraktivasi, sehingga dia akan mengalami toggling juga dan dia berubah dari 1 ke 0. Tetapi untuk yang C dan D masih belum berubah, sehingga nilainya tetap 1101. Lalu untuk clock selanjutnya, dia akan berubah lagi untuk least significant bitnya, pertama menjadi 1100. Lalu yang bit yang B ini belum berubah karena dia baru berubah dari 1 ke 0, tidak dari 0 ke 1, sehingga clock ini belum teraktivasi. Pada bit selanjutnya sama, least significant bitnya akan berubah menjadi 1, dan untuk B ini akan teraktivasi kembali, sehingga dia akan menjadi 1 juga karena dia akan mengalami toggling. Lalu karena di sini ada perubahan 0 ke 1, maka clock di C ini juga akan menjadi aktif, sehingga C juga akan mengalami toggling, dia berubah menjadi 0, lalu ini menjadi 1. Kalau kita lihat dari 5 keadaan ini merupakan 4-bit down counter karena dia menghitung mundur dari 1111, 1110, 1101, 1100, 1011, dan seterusnya sampai semua bitnya bernilai 0 dan dia akan kembali ke 1111. Sehingga itu adalah cara kerja rangkaian ini, dan rangkaian ini, oleh karena itu rangkaian ini merupakan rangkaian 4-bit down counter. Lalu yang penting juga di sini A merupakan least significant bit dan D merupakan most significant bit.
Mengapa demikian? Karena nilai clock yang didapatkan dari CP atau clock pulse ini ada di A, sehingga nilai A yang akan terus mengalami toggling setiap clocknya. Oleh karena itu A merupakan significant bitnya. Berarti untuk tabel keadaan 6 baris ini kita tinggal membuat dia menghitung mundur dari 1001 sebanyak 6 clock, atau pada halaman selanjutnya. Nah, dapat kita lihat di sini dia dari 1001, berarti present state-nya 1001, next state-nya akan menjadi 1000, dan pada clock selanjutnya present state-nya menjadi 1000, dan next state-nya menjadi 01111, dan seterusnya dia akan menghitung mundur sampai 0011, yaitu sebanyak 6 clock. Demikian juga untuk bagian B-nya, di sini dimulai dari 0111 akan menjadi 0110, lalu pada clock selanjutnya menjadi 0101, dan seterusnya sampai berubah menjadi 0001. Yang perlu kita ingat hanyalah D merupakan most significant bit dan A adalah least significant bit. Lebih itu untuk penjelasan nomor 1. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, pada nomor 2 ini sebuah rangkaian mempunyai dua buah flip-flop A dan B, sebuah input yaitu X, sebuah output yaitu Y, dan persamaan untuk next state dan fungsi outputnya adalah sebagai berikut. AT plus 1 atau A untuk next state adalah AX tambah A aksen BX aksen. Lalu untuk BT plus 1 merupakan A aksen BX aksen, dan untuk Y adalah AB. Pertanyaannya adalah apabila menggunakan JK flip-flop dan apabila menggunakan RX flip-flop, carilah dengan urutan pengerjaannya adalah membuat key map dan tabel keadaan, buat diagram keadaan, menentukan fungsi input flip-flop A dan B, lalu menggambarkan rangkaiannya. Nah, di sini merupakan lampiran excitation table yang akan kita gunakan nantinya. Yang pertama, kita suruh membuat key map. Key map pada kali ini bisa dibilang merupakan kebalikan dari pembuatan key map pada umumnya. Karena pada umumnya kita membuat key map itu berdasarkan fungsi dari minterm, kita masukkan ke dalam key map, lalu kita cari fungsi yang seminimal mungkin. Pada kasus kali ini, sedikit dibalik, kita masukkan fungsi ini ke dalam key map, kita cari mintermnya, baru kita masukkan ke dalam mintermnya, ke dalam tabelnya. Bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini misalkan untuk AT plus 1 adalah AX tambah A aksen BX aksen. Maka kita cari AX itu menempati kotak berapa. Dia menempati kotak ini karena dia mencakupi A dan X di sini. Lalu untuk A aksen BX aksen akan menempati kotak di sini. Kita mendapatkan 3 ini. Lalu kita bisa masukkan ke dalam tabelnya. Kita tahu bahwa ini merupakan indeks kedua, sehingga indeks kedua akan bernilai 1, yaitu ini. Ini akan merupakan indeks keempat, sehingga di sini indeks keempatnya akan menjadi nilai 1. Maaf, ini indeks kelima, maksudnya di sini indeks kelimanya akan menjadi bernilai 1. Dan di sini adalah indeks ketujuh, maka indeks ketujuhnya akan bernilai 1 di sini. Demikian juga untuk BT plus 1, hanya dia lebih sederhana, hanya terdiri dari satu fungsi ini. Dia menempati kotak pertama saja, berarti dia untuk indeks ke 0 saja yang bernilai 1. Di sini bernilai 1 dan sisanya bernilai 0. Demikian juga untuk Y, untuk AB, Y sama dengan AB, kita lihat dia menempati kotak di sini karena dia mencakupi A dan B di sini. Berarti ini akan menjadi indeks ke 6 dan 7. Berarti 6 dan 7 di sini akan bernilai 1. Lalu yang perlu kita ingat adalah karena rangkaian ini merupakan rangkaian flip-flop, AT plus 1 ini sebenarnya merupakan output dari si flip-flop itu, tapi kemudian bisa dipakai lagi menjadi input. Karena ini merupakan rangkaian sekuensial. Tetapi kita tetap dapat menyatakannya sebagai fungsi dari operation state-nya dan input lain. Lalu setelah kita mendapatkan AT plus 1 dan BT plus 1 dan Y, kita harus menentukan JA dan KA, lalu JB dan KB. Karena di sini menggunakan JK flip-flop terlebih dahulu, jadi kita perlu mencari input JK yang sesuai. Dan karena ada dua flip-flop, berarti kita juga mempunyai 2J dan 2K. Lalu kita cari satu persatu untuk J-nya. Untuk dari A terlebih dahulu, untuk J dan K-nya. Kita lihat di sini A-nya 0, lalu AT plus 1 bernilai 0. Lalu bagaimana kita menentukan J dan K-nya? Untuk memudahkan, kita dapat melihat ke excitation table di sini.
kita dapat lihat bahwa saat key T 0 dan key T plus 1 nya 0, J nya harus bernilai 0 dan K nya don't care. Ini sama dengan keadaan A tadi, A nya bernilai 0, AT plus 1 bernilai 0, berarti J nya harus bernilai 0 dan K nya harus bernilai don't care. Karena kalau kita ingat kembali, J itu berfungsi seperti set dan K itu seperti reset. Berarti agar dia tetap mempertahankan nilai 0-nya, setnya harus tetap bernilai 0. Karena jika setnya bernilai 1, next setnya akan bernilai 1. Lalu K-nya don't care karena K-nya reset, dia dimasukkan angka berapapun, next setnya tetap akan menjadi 0 karena J-nya masih bernilai 0. Lalu untuk baris-baris selanjutnya sama, di sini masih 0, 0, sehingga sama J-nya 0 dan K-nya X. Dan selanjutnya A-nya 0, AT plus satunya 1, berarti J-nya harus bernilai 1 dan K-nya bernilai X sesuai dengan excitation table di sini. Di sini 0, di sini 1, J-nya harus bernilai 1 dan K-nya harus bernilai X. Demikian seterusnya kita isi sampai indeks ke-8. Misalkan di sini dia 1, 1. Kita lihat kembali dari excitation table-nya. Dia J-nya X dan K-nya 0. Berarti kita masukkan di sini J-nya X dan K-nya 0. Demikian juga untuk yang B. Kita melihat bahwa B di sini 0, BT plus satunya adalah 1, sehingga J-nya harus bernilai 1, K-nya harus bernilai X, mengikuti excitation table-nya. Yaitu di yang ini, 0, 1. J-nya harus bernilai 1, K-nya harus bernilai X. Sama kita isi seluruhnya sampai 8 indeks untuk J dan K-nya. Dan ini tabel keadaannya. Di sini lebih cocok untuk menggunakan more atau outputnya mengikuti state. Karena kalau kita lihat di sini, dia saat state-nya 00 yaitu 2 ini, outputnya selalu bernilai 0. Saat state-nya 01 di sini, outputnya selalu bernilai 0. Saat 10 di sini, outputnya selalu bernilai 0. Dan saat 11, outputnya selalu bernilai 1. Sehingga cocok bila digunakan tipe more, karena outputnya mengikuti state-nya. Jika misalkan di sini 1 saja mengalami perubahan, misalkan di sini bernilai 1, kita tidak bisa menggunakan more, melainkan kita harus menggunakan milli. Setelah kita tahu tipenya dia milli atau more, pada kasus ini merupakan more, kita tinggal mendefinisikan next state-nya. Misalnya di sini saat inputnya 0, 00 akan menjadi 01, berarti panahnya akan mengarah ke 01. Dan saat 1, next state-nya tetap 00, berarti saat 1 dia selalu kembali ke 00. Saat untuk 01, next state-nya yang pertama merupakan 10, saat inputnya 0, berarti 01 akan menuju ke 0. Lalu saat inputnya bernilai 1, dia akan ke 00. Berarti di sini dia akan kembali ke 00 dan seterusnya sampai ke 4 state ini sudah memiliki keadaannya masing-masing. Tinggal kita ikuti saja kalau dia 0 state selanjutnya apa dan kalau 1 state selanjutnya apa. Jika tadi kalau kita review sedikit terlebih dahulu untuk yang pertanyaan A dan B. Yang pertama, kita memasukkan ke dalam key map untuk mencari dia indeks keberapa. Setelah kita dapatkan dia indeks keberapa yang bernilai 1, kita masukkan ke dalam table ini, kita isi untuk AT plus 1, BT plus 1, dan Y. Kita isi dengan nilai-nilai sesuai dengan key map-nya. Lalu setelah kita mendapatkan AT plus 1, B plus 1, dan Y, kita akan mengisi JA, KA, JB, dan KB dengan cara mengikuti excitation table ini. Kita lihat bahwa kita lihat satu persatu untuk variabel masing-masing. Saat A bernilai 0 dan selanjutnya adalah 0, berarti kita lihat J-nya harus apa, K-nya harus apa, dan seterusnya juga untuk B. Untuk ujian mungkin tidak perlu takut karena excitation table ini biasanya disediakan sehingga bisa digunakan sebagai acuan dan tidak perlu dihafal biasanya. Lalu pertanyaan selanjutnya, tentukan fungsi untuk input flip-flop A dan B. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan fungsinya, kita menggunakan fungsi keymap pada umumnya, yaitu kita akan mungkin di sini dihapus dulu biar kelihatan. Sini kita perlu menentukan fungsi untuk inputnya, yaitu JA, KA, JB, dan KB. Karena kalau kita ingat dalam flip-flop JA input itu bisa berasal dari outputnya sendiri atau output A-nya sendiri bisa menjadi input kembali untuk J dan K-nya. Nah, kita ikuti kembali ke dalam key map-nya. Berarti untuk J yang bernilai 1 adalah indeks kedua dan
indeks ke-4 sampai indeks ke-7 bernilai X. Kita masukkan ke dalam truth table-nya di sini. Ini merupakan indeks kedua bernilai 1 dan sisanya bernilai X. Berarti fungsinya adalah BX aksen karena kotak yang memenuhi seminimal mungkin adalah ini, BX aksen. Karena don't care itu boleh ikut boleh tidak. Lalu untuk KA sama, kita masukkan juga ke dalam key map-nya. Di sini ada indeks ke-0 sampai indeks ke-3 bernilai don't care, indeks ke-4 bernilai 1 dan indeks ke-6 bernilai 1. Kita masukkan ke sini. Ini bernilai don't care semua. Ini tadi indeks ke-4, ini indeks ke-6. Dan kita cari fungsinya yang seminimal mungkin didapatkan X aksen. Demikian juga untuk JB dan KB. Kita masukkan sesuai indeksnya, yang mana yang 1, yang mana don't care, yang mana yang 0. Kita masukkan, kita dapatkan A aksen, X aksen, dan KB bernilai 1. Sini yang perlu kita ingat adalah flip-flop ini berbeda dengan rangkaian biasa. Dia outputnya bisa menjadi inputnya sendiri, sehingga di sini A dan B di-treat sebagai input, walaupun dia sebenarnya merupakan output karena dia merupakan rangkaian flip-flop yang merupakan rangkaian sekuensial. Di sini tapi ada satu input tambahan juga, yaitu X. Setelah kita dapatkan keempat fungsi ini untuk JA, KA, JB, dan KB, kita tinggal menggambar untuk flip-flopnya. Pertama kita gambar terlebih dahulu flip-flop A dan flip-flop B. Lalu kita dapat lihat di sini bahwa JA ini merupakan BX aksen, berarti ini output B. Kita masukkan ke dalam gerbang N dengan X diinverskan, kita masukkan ke N, jadi input untuk JA. Untuk KA berasal dari X aksen, di sini X aksen berarti langsung menuju KA tanpa perlu gerbang N. Untuk JB ini merupakan A aksen X aksen, sehingga di sini kita pilih ini merupakan aksen dan X aksen, lalu kita N kan kembali, kita masukkan ke dalam JB. Sedangkan KB selalu bernilai 1, sehingga kita langsung masukkan 1 karena kita lihat di sini don't care-nya 4 dan satunya 4. Berarti yang fungsi yang paling minimal adalah KB sama dengan 1. Kita masukkan di sini logic 1. Di sini ternyata output untuk A dan B aksen tidak terpakai. Berarti tapi itu tetap tidak apa-apa karena kita mengikuti fungsi yang sudah kita dapat dari kedua flip-flop masing-masing untuk J dan K-nya. Selanjutnya ini masih sama, masih soal tadi, tetapi menggunakan set dan reset atau SR flip-flop. Sini kita lihat lagi, buatlah keymap dan tabel keadaan. Untuk keymapnya tetap akan sama karena inputnya yang sama, dan yang perlu kita treat berbeda adalah pembuatan si tabel ini untuk bagian SR dari A dan B-nya. Kita masukkan kembali, kita sudah dapatkan yang tadi untuk AT plus 1 dan BT plus 1 nya sama dan Y-nya sama. Kita mencari kembali SA dan RA. Sama caranya seperti sebelumnya, kita menggunakan juga si excitation table tadi untuk SR flip-flop pada kali ini. Kita lihat saat 00 untuk saat next state present state-nya 0 dan next state-nya 0 dibutuhkan set-nya 0 dan reset-nya X. Berarti kita sama, kita masukkan ke sini 0 dan X. Dan untuk selanjutnya A-nya 0. Oh, di sini masih sama 0 dan X. Kita lihat di sini saat A-nya 0, AT plus 1 nya 1. Di set and reset dibutuhkan setnya bernilai 1, R-nya bernilai 0. Berbeda dengan tadi yang J-nya bernilai 1 dan K-nya bernilai don't care. Di sini harus memasukkan 0. Berarti kalau kita kembali ke sini, kita masukkan untuk SA-nya 1 dan RA-nya 0. Demikian seterusnya kita isi sampai satu-satu. Misalkan kalau menggunakan SR flip-flop, saat present state-nya 1 dan next state-nya 1, yang kita butuhkan adalah S-nya bernilai X dan R-nya bernilai 0. Sama juga dengan yang JK. Yang membedakan hanya dua ini, yaitu 0110. Itu yang membedakan SR dengan JK. Sudah kita dapat dan kita isi semua sama seperti tadi. Untuk SA, RA, SB, dan RB-nya kita dapatkan hasil seperti ini berdasarkan excitation table tadi dan present state dan next state dari masing-masing A dan B. Lalu kita tulis kembali state table-nya.
untuk state table-nya sebenarnya sama saja seperti sebelumnya, karena ini tidak berdasarkan pada jenis flip-flop yang digunakan. Ini hanya berdasarkan pada state, present state, next state, input dan output, sehingga state table-nya akan sama menggunakan flip-flop apapun juga. Lalu untuk selanjutnya sama, kita mencari fungsi untuk inputnya, yaitu SA, RA, SB dan RB. Yang berbeda di sini adalah karena SA dan karena semuanya ini berbeda, di sini ada yang bernilai 0, 1 dan X-nya berbeda karena menggunakan flip-flop yang berbeda. Kita memasukkan kembali satu persatu ke dalam key map-nya, dan fungsi yang didapatkan pasti berbeda. Lalu yang misalnya untuk SA di sini, indeks yang bernilai 1 adalah indeks kedua, dan sisanya 0 dan don't care. Kita masukkan ke sini 0 dan don't care. Ternyata yang paling minimal adalah hanya mencakupi satu kotak, karena don't care ini tidak dapat diikut sertakan dengan satu, berarti don't care-nya tidak usah dimasukkan. Dan didapatkan fungsi SA sama dengan A aksen B X aksen. Lalu sama juga untuk RA, kita masukkan dari sini, kita lihat yang mana yang X, mana yang 0, mana yang 1. Kita masukkan ke dalam key map-nya dan kita cari fungsi yang paling kotak yang mencakupi seminimal mungkin. Dan di sini didapatkan A X aksen. Dan seterusnya untuk SB dan RB juga sama. Kita masukkan yang bernilai 1, 0 dan don't care ke dalam key map-nya, dan kita mendapatkan fungsi SA, RA, SB dan RB. Kita tinggal masukkan satu persatu ke dalam gambarnya. Yang pertama sama, kita buat dulu SA dan RA, SB dan RB. Lalu satu persatu, SA merupakan A aksen, B X aksen. Berarti dia ini A aksen akan menuju ke N di sini. Ini X aksen, lalu ini merupakan B karena B di sini, dia akan ke sini dan di N. Berarti ini merupakan A aksen, B X aksen, dan seterusnya sampai semua inputnya mendapatkan input yang sesuai. Di sini yang membedakan dari sebelumnya, ternyata kalau kita menggunakan SR flip-flop, karena fungsinya lebih panjang dari sebelumnya, di sini menggunakan A dan B aksen. Jadi kita review sedikit sebelum menuju ke soal selanjutnya. Yang pertama, kita masukkan fungsi ini ke dalam key map. Kita cari kotak mana yang bernilai sesuai dengan fungsi tersebut. Kita masukkan ke dalam tabel ini untuk mencari untuk melengkapi AT plus 1, BT plus 1 dan Y nya. Lalu setelah itu kita berdasarkan acuan dari excitation table untuk mencari nilai J dan K dari flip-flop yang sesuai, atau S dan R, atau flip-flop apapun juga, kita berdasarkan pada acuan dari excitation table. Selanjutnya, sesudah mendapatkan tabel ini dari excitation table, kita memasukkan SA dan SA, RA, SB dan RB ke dalam key map masing-masing, yaitu berarti sebanyak 4 key map, dan A dan B di sini di-treat sebagai input walaupun dia output, karena ini merupakan sebuah flip-flop. Dan kita masukkan ke dalam key map, kita cari fungsi yang sesuai, lalu output dari flip-flopnya akan kita gabungkan dengan N-nya, kita N-kan dengan input atau output dari flip-flop B-nya untuk menjadi input dari SA dan RA. Di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, output dari flip-flop ini dapat menjadi input untuk flip-flop itu sendiri. Lalu kita berlanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 3, mencari fungsi multiplexer dengan selection input sebagai berikut, dan yang menghasilkan multiplexer seperti gambar di bawah ini. Yang pertama, selection input S0, S1, S2 dengan ABD. Lalu yang B-nya selection input S0, S1, S2, yaitu selectionnya adalah ACD. Mungkin kalau kita ingat pada UTS sebelumnya pernah belajar tentang kebalikannya dari ini, yaitu kita mempunyai fungsi minterm, kita masukkan ke dalam tabel, lalu kita cari multiplexernya. Lalu kalau pada soal ini dibalik, kita diketahui multiplexernya dan kita disuruh mencari untuk fungsi yang sesuai. Sebenarnya langkah paling pertama
yang perlu kita lakukan adalah kita mengkonversi dari bentuk multiplexer seperti ini ke dalam tabel ini. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu selalu mengacu pada tabel ABCD ini, yaitu ini sebenarnya tabel binary biasa dari 0 sampai 15. Untuk memudahkan, kita berdasarkan pada tabel ini. Yang pertama untuk selection input ABD, berarti kita dapat hilangkan terlebih dahulu C-nya, karena C ini akan menjadi input. Kita anggap kita hilangkan. ABD ini merupakan selection input. ABD berarti dapat memiliki nilai dari 0 sampai 8, karena cara kerja dari MUX adalah dia akan memilih dari 8 input, dia akan meneruskan satu tergantung dengan selection inputnya. Karena ini MUX 8 kali 1, berarti ada 8 input, sehingga otomatis selectionnya juga bisa bernilai dari 0 sampai 7, sehingga ada 8. Lalu kita misalkan saat selection inputnya bernilai 0, ABD bernilai 0. Di sini ada dua keadaan, yaitu di sini pada indeks 0 dan di sini pada indeks kedua. Ada dua keadaan ABD-nya 0. Di sini indeks ke-0, di sini indeks kedua. Ini merupakan input 0 karena ABD-nya bernilai 0. Kita tulis di sini 0. Lalu pada saat ABD-nya 0 di indeks ke-0, C-nya bernilai 0, sehingga C aksennya itu merupakan indeks ke-0, dan saat indeks kedua C-nya bernilai 1, berarti indeks kedua kita masukkan ke dalam C, dan seterusnya kita buat terlebih dahulu tabel ininya. Lalu untuk selanjutnya misalnya untuk 001, berarti dia kan berada dalam ini indeks ke-1 dan indeks ke-3, berarti saat C aksen dia 1, saat C dia bernilai 3. Ini merupakan input 1, dan seterusnya sampai input ke-7 kita dapatkan polanya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setelah mendapatkan inputnya dan C aksen dan C-nya, kita tinggal mengikuti ke gambarnya. Saat inputnya 0, dia akan menuju ke C. Inputnya berasal dari C, sehingga yang perlu indeks yang termasuk adalah indeks yang C, yaitu indeks keduanya. Di sini ditandai dengan warna merah. Indeks yang termasuk kita tulis dengan 2. Lalu saat inputnya 1, kita ikuti ke sini. Ini mungkin untuk gambarnya agak sedikit bergeser. Ini terlihat ke C aksen, tapi ini sebenarnya merupakan 1, karena kalau kita lihat di sini kan inputnya 4. Ini merupakan garis yang ini merupakan input pertama, garis ini merupakan input kedua, garis ini merupakan input ketiga, dan garis ini merupakan input keempat. Input ketiganya merupakan 1, sehingga ini merupakan 1. Mungkin gambarnya terlihat agak rancu karena gambarnya sedikit bergeser, tapi ini sebenarnya ini C aksen, ini 1, ini 0, dan kita ikuti semuanya. Demikian juga untuk input kedua, mungkin di sini dihapus dulu biar lebih jelas. Saat input kedua di sini dia akan menuju ke C aksen, sehingga yang dipilih adalah C aksen, yaitu 4. 4-nya akan diwarnai dengan merah. Saat 3 dia sama dengan 1, mengikuti ke 1, sehingga 1, kalau 1 berarti keduanya bernilai benar, kita ikut sertakan keduanya dengan di sini diwarnai dengan merah. Lalu untuk 4 di sini dia akan menuju ke 0, seperti yang tadi mungkin terlihat agak bergeser, tapi ini sebenarnya input ke 0 ini, dan seterusnya sampai 8 input. Sesudah itu kita tinggal menuliskannya dalam bentuk min term, mana saja yang termasuk, yaitu mana saja yang berwarna merah. Pada sini kita dapat yang termasuk adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Dan seperti biasa kita masukkan ke dalam keep map. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Kita masukkan ke dalam key map dan kita cari. Sini yang pertama yang terbesarnya adalah kotak hijau, yaitu D. Lalu selanjutnya ke sini, ini merupakan A aksen, B, C aksen. Lalu selanjutnya yang terakhir kotak kuning ini merupakan
A aksen, B aksen, dan C. Berarti dapat kita simpulkan kalau F-nya adalah A aksen, B, C aksen, D tambah A aksen, B, C aksen, tambah A aksen, B aksen, C. Bukan tambah OR maksudnya. Dan untuk nomor 2-nya sama saja seperti sebelumnya, hanya saja di sini selection inputnya merupakan B. Sehingga kalau sama seperti sebelumnya, kalau mau mempermudah, yang B-nya bisa kita coret terlebih dahulu supaya terlihat lebih jelas. Di sini misalnya B-nya kita coret. Sini dapat terlihat kalau 000 ini akan bertemu kembali dengan 00 saat di sini. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 4. Sedangkan 001 misal di sini A-nya 0, C-nya 0, D-nya 1. Ini bertemu di indeks ke 1 dan indeks ke 5 di sini. Maaf, ini agak bergeser sedikit. Harusnya begini. Berarti sama seperti sebelumnya, untuk selection input 0 atau I0, berarti dia C aksennya adalah 0 dan C-nya maaf, di sini maksudnya B aksennya adalah 0 dan B-nya 4. Dan untuk I-nya 1, B aksennya 1 dan B-nya 5. Seperti pada tabel ini, 0, 4, 1, 5, dan seterusnya 2, 3, 6, 7, seterusnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tinggal mengacu pada tabel tadi, dapat kita lihat dari selection inputnya dan kapan dia bernilai 0 dan kapan dia bernilai 1 untuk B-nya. Saat 0 kita masukkan ke B aksen, saat 1 kita masukkan ke B. Lalu kita tinggal telusuri satu persatu dari gambarnya. Di sini saat 0 dia ke B aksen, berarti yang di input 0 yang kita tandai adalah yang B aksen. Saat dia 1 dia ke B, berarti saat inputnya 1 yang ditandai adalah yang B, yang ini. Saat 2 yang ditandai adalah yang ini, kita ikuti ke sini 1. Mungkin sama seperti sebelumnya juga agak bergeser sedikit. Ini harusnya input 1 bukan ke B aksen. Berarti karena 1 dua-duanya kita tandai 2 dan 6 dan seterusnya sampai 8 indeks. Kita tinggal masukkan F-nya merupakan sigma M dari yang termasuk ke dalam fungsi ini, yaitu 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, dan seterusnya kita tinggal memasukkan ke dalam keymap dan kita mencari fungsinya dari keymap tersebut. Mungkin sekian untuk nomor ini. Mungkin reviewnya sedikit tadi. Pertama kita cari dulu, yang paling penting adalah kita membuat tabel ini terlebih dahulu dengan cara, kalau untuk mempermudah sih sebenarnya bisa dengan banyak cara, tapi menurut saya yang paling mudah adalah dengan seperti tadi. Kita menghapus dulu yang menjadi input sehingga kita bisa lihat kapan dia bernilai aksennya, kapan dia bernilai variabel tersebutnya, dan kita cari polanya, lalu kita buat tabel ini. Kita telusuri masing-masing input itu berasal dari mana, apakah variabel itu, apakah aksennya, apakah 1, apakah 0. Lalu kita tinggal tandai sesuai dengan input-input tadi, dan sesudah itu kita masukkan ke dalam fungsi yang termasuk, lalu kita masukkan ke dalam keymap dan kita cari fungsi yang sesuai dari keymap tersebut. Mungkin sekian dulu untuk nomor ini. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ada 2 di sini, yaitu mencari ones complement dan twos complement dari bilangan biner unsigned. Ada beberapa bilangan biner. Untuk pertanyaan B, menunjukkan operasi aritmetik biner dengan menggunakan sign twos complement untuk negative number. Ada beberapa operasi bilangan. Yang pertama, apa itu ones complement? Ones complement merupakan kita melakukan invert terhadap sebuah bilangan biner. Kita menginvert semua bitnya. Jika 0 kita ubah menjadi 1, jika 1 kita ubah menjadi 0. Misalkan di sini 1010, ones complementnya 0101, 1111, ones complementnya adalah 0000, dan seterusnya. Lalu apa itu twos complement? Twos complement didapatkan dengan menambahkan 1 dalam ones complement. Nah, langsung kita masuk. Berarti untuk soal ini
untuk angkanya misalnya 00110010, untuk ones komplementnya tinggal kita balik. Di sini 00 menjadi 11, 11 menjadi 00, 00 menjadi 11, 10 menjadi 01. Terus komplement tinggal ini kita jumlahi dengan 1 dan didapatkan seperti ini. Dan seterusnya untuk semua soalnya sama, cukup mudah. Kita tinggal membalik untuk ones komplementnya dan tinggal menambahkan 1 dari ones komplement untuk mencari twos komplement. Dan karena ini bilangan biner unsigned, berarti dianggap bahwa most significant bitnya ini bukan merupakan penanda positif atau negatif, sehingga sebenarnya angka ini ones complement ini sebenarnya bisa merupakan representasi dari bilangan lain karena tidak ada penanda ini positif atau negatif. Tapi mungkin tidak kita bahas lebih lanjut karena di sini kita cukup mencari ones complement dan twos complement, sehingga yang perlu kita lakukan tinggal melakukan komplement terhadap semua bitnya. Untuk ones complement dan untuk twos complement kita jumlahkan dengan 1. Nah, untuk soal selanjutnya menunjukkan operasi aritmetik biner dengan menggunakan sign twos complement untuk negative number. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa berbeda dengan sebelumnya, sign number adalah sebuah bilangan biner yang tandanya positif atau negatifnya ditentukan dari most significant bitnya. Jika most significant bitnya 1 berarti bilangan itu negatif, sebaliknya jika 0 merupakan positif. Lalu dalam bilangan biner, sebuah negative number itu dapat direpresentasikan dengan menggunakan twos complement dari bilangan itu. Misalkan kita mempunyai bilangan biner 0001, ini merupakan biner dari 1, dan karena ini sign complement, sign number, kita perlu menambahkan 1 bit di most significant bit. Ini merupakan sign atau tandanya ini menunjukkan kalau dia positif. Lalu kita untuk mencari negatif dari bilangan ini kita melakukan twos complement dengan cara untuk mempermudah mungkin kita ones complement dulu menjadi 11110, kita jumlahkan menjadi 11111. Ini merupakan twos complement dari 1 dan ini merupakan representasi dari negatif 1 karena ini merupakan twos complement dari positifnya. Lalu jika kita lakukan twos complement lagi, misalkan ini ones complement adalah 0000, terus komplementnya kita jumlahkan 1 jadi 0001. Nah, ini kalau kita lihat ini kembali lagi ke sini, sehingga dua bilangan ini saling berkebalikan karena twos complement dari bilangan negatif yang merupakan bilangan positifnya, sebaliknya twos complement dari bilangan positif yang merupakan bilangan negatif. Dengan konsep dasar itu kita langsung lanjut ke soalnya. Nah, ide utamanya adalah kita karena di sini dari soal adalah dengan menggunakan sign twos complement untuk negative number, berarti kita tidak jika menemukan simbol simbol pengurangan, kita tidak melakukan pengurangan, melainkan kita merepresentasikan bilangan di belakangnya menjadi bilangan negatifnya atau twos complementnya. Nah, ide utamanya seperti ini. Misalnya kita mendapatkan sebuah bilangan operasi A min B, kita tidak melakukan pengurangan A B lalu dikurang, tetapi kita mengubah menjadi bentuk seperti ini, A ditambah min B, karena kalau sebenarnya dalam matematika biasa kalau ini sama ini kan sebenarnya setara. Jadi kita ubah A menjadi tambah min B, dan kita tahu tadi min B itu merupakan twos complement dari B seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. B antara B dengan negatif B itu berkebalikan cukup dengan melakukan twos complement. Sehingga untuk mengerjakan soal ini, untuk operasi pertama misalnya plus 38 dan plus 38 ditambah minus 26. Nah, di sini udah tanda positif. Jadi kita cukup mengubah 26 ini menjadi twos complementnya. Untuk plus 38 kita representasikan ini 0, 0010, 0110, ini merupakan binary dari 38. Seperti biasa, kita cukup mengkonversi bilangan desimal ke dalam bilangan binary. Dan untuk minus 26 ini, kita melakukan twos complement dari 26. 26 itu binary-nya jika di twos complement akan menghasilkan seperti ini. Karena binary dari 26 adalah 0, 0001
lalu 1010. Nah ini yang tadi ini merupakan sign-nya, ini merupakan positif. Lalu jika kita terus komplementkan, ini kan menjadi 11110, menjadi 0101, kita jumlahkan dengan 1 menjadi 11110. Kita jumlahkan dengan 1 menjadi 0100. Ini merupakan representasi terus komplement dari si 26 ini. Dan sesudah kita mendapatkan terus komplementnya, kita tinggal menambahkan seperti biasa. Karena kita sudah mendapatkan plus 38, kita sudah mendapatkan minus 26, kita tinggal menambahkannya sesuai dengan soal. Dan ternyata didapatkan 1000001010. Karena yang sebenarnya kita inginkan kan penjumlahan bisa dibilang 8 bit dengan 8 bit, berarti hasilnya merupakan penjumlahan 8 bit dengan negatif 8 bit, berarti hasilnya tidak mungkin lebih dari 8 bit. Dan ditambah dengan sign-nya berarti hasilnya maksimal merupakan 9 bit. Nah, di sini muncul bit ke-10, ini merupakan carry in-nya. Dapat kita buang saja. Kita hilangkan dan kita dapatkan 00001010. Ini merupakan binary dari 12 sehingga sesuai dengan matematikanya. Karena kan 38 dikurang 26 hasilnya dari 12, kita representasikan dalam binary, hasilnya juga pasti sama, yaitu 12. Nah, untuk selanjutnya kita mendapatkan minus 35 minus 24. Ini kita menggunakan cara ini, minus 35 kita ubah menjadi plus, lalu ini akan menjadi min dikali min 24, dan didapatkan minus 35 ditambah 24. Berarti kita perlu mencari binary dari minus 35, 24, positif 24, dan kita tinggal menjumlahkannya. Di sini terus komplement dari minus 35 adalah 1111011101 dengan cara sama seperti sebelumnya untuk mencari terus komplement. Lalu untuk 24 binary-nya kita tahu bahwa 00011000 dengan di most significant bitnya merupakan tandanya positif negatifnya. Dan kita sudah mendapatkan dua binary ini, tinggal kita jumlahkan, didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini hasil ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau hasil sebelumnya menjadi 10 bit, sehingga bit ke 10-nya kita buang, atau carry in-nya kita buang, tapi hasil ini hanya 9 bit. Berarti sesuai dengan penjumlahannya, karena penjumlahan antara 9 bit dengan maksudnya pengurangan antara 29 bit tidak mungkin lebih dari 9 bit, tetapi mungkin 9 bit. Nah, di sini 9 bit berarti mungkin, tetapi depannya bernilai 1, sehingga ini merupakan representasi bilangan negatif. Sebenarnya karena permintaan di soal ini adalah menunjukkan operasi aritmetik biner, sebenarnya sampai sini saja sudah benar bahwa hasilnya merupakan ini. Tapi jika kita ingin menguji cobanya, kita tinggal melakukan terus komplement terhadap bilangan ini, karena kita tahu bahwa most significant bitnya merupakan 1, berarti ini merupakan bilangan negatif. Nah, kalau kita ingin melakukan pengecekan kembali, kita bisa melakukan terus komplement dari hasil ini untuk mencari sebenarnya ini merupakan negatif berapa. Kita terus komplement kembali sehingga dia menjadi positif, dan ternyata didapatkan bahwa 1011 atau minus 11, sehingga sesuai dengan matematikanya minus 35 ditambah 24 menghasilkan minus 11, sehingga kita tahu bahwa hasil yang kita dapatkan ini benar, bahwa hasilnya merupakan 11110101, karena ini merupakan terus komplement dari 11, sehingga ini merupakan minus 11. Lalu lanjut ke soal selanjutnya, sama plus 36 ditambah minus 24, kita tinggal mencari biner dari plus 36, kita mencari biner dari minus 24 dengan cara melakukan terus komplement terhadap 24, lalu kita jumlahkan dan kita mendapatkan hasilnya, yaitu 12, dan ini menjadi 10 bit, sehingga bit ke 10 nya akan kita hapus.
Lalu lanjut sama juga ini minus 38 dan ini merupakan 26. Berarti kita mencari binary dari 26, kita mencari binary dari minus 38 dengan cara melakukan tus komplement terhadap 38. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah ini. Lalu sama seperti sebelumnya, untuk meng-cross check kita dapat melakukan tus komplement ini untuk mencari bilangan positifnya. Dan kita lakukan tus komplement, ternyata hasilnya adalah 1100, berarti ini merupakan 12, sehingga satu ini merupakan minus 12. Dan kalau kita lihat berarti sudah benar, karena secara matematika minus 38 ditambah 26 atau minus 38 minus 26 merupakan minus 12, sehingga hasil yang sudah kita dapatkan ini benar. Lakukan terus komplement di akhir ini hanya untuk cross check saja apakah hasilnya benar atau tidak. Oke, mungkin sekian untuk asistensi UAS DSD pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sini. Semoga asistensi ini dapat membantu UAS Dasar Sistem Digital 2021 ini, dan semoga proker dari IMEI bisa membantu UAS kalian baik dari asistensinya maupun dari diktatnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan.